HP Realme C20 harga 1,3 juta, apakah memuaskan kameranya ataukah memuaskan videonya? Mari kita simak video lengkapnya di BTS Gadget bersama saya Agustus DSN. Untuk spesifikasinya, Realme C20 ini dibekali dengan kamera belakang 8 megapiksel f/2.0 dan memiliki 4 kali digital zoom. Dan untuk videonya, kamera belakang ini memiliki resolusi dari 720p 30 fps sampai maksimal di 1080p 30 fps. Untuk kamera depannya sendiri, Realme C20 ini dibekali dengan 5 megapiksel AI selfie kamera f/2.2. Untuk fiturnya sendiri, kamera Realme C20 ini memiliki fitur mode malam, panorama, mode pro, time lapse, mode portrait, dan ada AI beauty filter, pengenal wajah, dan chroma boost. Merupakan fitur pemotretan yang sangat membantu pada saat memotret foto dalam kondisi cahaya yang terang. Fitur ini memanfaatkan mesin artificial intelligence atau yang sering disebut dengan AI yang tertanam di chipset dan memungkinkan mengenali karakteristik dan setiap bidikan foto serta akan memilih konfigurasi foto terbaik, jadi foto terlihat lebih detail. Sekarang kita uji coba kamera di Realme C20. Let's go. Oke, sekarang kita coba kamera belakang Realme C20. Yang pertama, foto auto dengan mode HDR off dan chroma boost off. Dan yang selanjutnya, foto auto dengan fitur HDR on dan chroma boost on. Bagaimana menurut kalian? Bagus yang mana? Kalau menurut saya lebih cenderung memilih yang HDR on dan chroma boost on karena lebih detail dan cahayanya bisa pas gitu. Sekarang kita coba dengan objeknya saya sendiri dengan fitur HDR off dan chroma boost off, dan selanjutnya dengan fitur HDR on dan chroma boost on. Terlihat ya perbedaannya, yang pakai mode HDR on dan chroma boost on itu warnanya cenderung agak pudar sedikit dari foto dengan mode HDR off dan chroma boost off. Menurut saya, jika Realme C20 ini untuk memotret objek atau orang itu lebih baik dengan mode HDR off dan chroma boost off. Terlihat ya di sini di perbandingan gambarnya tuh, ya kalian bisa nilai sendirilah. Untuk zoomnya sendiri, Realme C20 ini sampai 4 kali zoom. Nah, ini dia hasil foto mode auto dengan zoom 1, zoom 2, dan zoom kali 4. Dan hasilnya di 2 kali zoom terlihat masih cukup bagus sih. Dan untuk yang 4 kali zoom, karena ini memakai digital zoom, ya menurut saya kurang sih ya harga segini. Sekarang kita coba di mode portrait. Kita coba dengan tingkat bokeh sekitar 50%. Dan di 50% ini hasil bokeh cropnya agak kurang bagus di rambut saya ya, ini bisa dilihat. Dan kita coba tingkat bokehnya di 30% dan hasilnya cukup bagus. Untuk mengatur tingkat kebokehannya, kalian bisa klik lingkaran yang ada titik-titiknya di pojok kiri. Nah, di situ akan ada pengaturan tingkat bokehnya ya. Untuk hasil panoramanya cukup bagus. Hasilnya rapi, detail, dan tanpa ada patahan sedikit pun. Ya tergantung siapa yang memotret dan mengambilnya gimana ya. Tapi saya di sini perlu beberapa kali untuk mencari cahaya yang pas agar tidak over. HDR-nya cukup keluar dan kecerahannya yang pas banget, nggak ada lawan deh kayaknya untuk mode panorama di harga 1,3 jutaan.
Dan ini hasil perekam video maksimal di 1080p 30 fps. Dan ini hasil kamera belakang Realme C20 dengan settingan 1080p 30 fps. Oke, sekarang kita coba untuk berjalan, dan untuk hasil suaranya seperti ini ya. Dan untuk tingkat kestabilannya kalian bisa lihat sendiri. Oke, untuk hasilnya bisa kalian lihat ya. Over exposure banget nih, dan tingkat kestabilannya juga bisa kalian lihat sendiri, bikin pusing. Untuk warnanya ya over banget sih, tapi it's okay dengan budget 1,3 jutaan. Ini sudah oke lah menurut saya. Tapi tenang, kalian masih bisa cari tempat yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, agar hasil video atau fotonya bisa pas dan tidak under atau tidak over cahaya. Dan sekarang kita ke timelapse, dan ini hasilnya. Dan menurutku ya bagus untuk hasil timelapse-nya, detailnya juga dapat, dan ini lumayan banget di harga 1,3 jutaan. Dan sekarang kita coba di mode malam. Untuk hasilnya ya cukup saja, karena kalian bisa lihat sendiri cukup noise ya. Mungkin ini kekurangan dari Realme C20 untuk kamera mode malam. Dan ini mode pro nya saya setting di maksimal shutter speed di 1/4 dan ISO nya 2200. Beginilah hasilnya. Ya menurut saya ini cukup lah untuk mode pro nya, karena ya shutter speednya hanya di 1/4 dan otomatis kita perlu mencari pencahayaan yang cukup. Bila asumsi saya ini salah, ya tolong dibenarkan lewat kolom komentar, tolong diluruskan di komentar, karena kita belajar bersama tentang gadget dan memberikan pengalaman untuk kita semua. Oke, kita lanjut. Sekarang kita tes kamera selfie-nya, dan ini hasilnya foto auto dengan HDR off dan beauty off. Dan selanjutnya hasil foto auto dengan HDR on dan beauty on. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya, ketajamannya itu bagus di saat HDR-nya aktif, karena lebih detail dan tidak terlalu ada efek beauty-nya, dan cahayanya tampak lebih redup dan pas gitu. Untuk hasil potretnya kurang lebih sama ya. Jika HDR-nya dinyalakan itu lebih bagus, tone warnanya lebih warm, dan ya kadang agak merah sedikit sih. Dan hasil panoramanya cukup bagus, tapi harus di posisi dan pergerakan rotasi kanan dan kiri yang tepat agar hasil gambarnya tidak patah-patah. Dan ini untuk hasil video kamera depannya, kalian bisa lihat sendiri. Dan bagaimana menurut kalian? Oke, ini hasil dari video kamera depan Realme C20 dengan resolusi 1080p 30 fps. Untuk kecerahannya over ya ini ya. Oke, kita coba berjalan. Kalau menurutku sih masih over, dan tone warnanya untuk wajah cenderung masih ke kemerahan, tapi ya it's okay di budget harga segitu. Nah, ini satu keunikan dari Realme C20. Di sini ada timelapse-nya di kamera depan, dan inilah hasilnya. Hasilnya ya cukup bagus sih, dan saya yakin mungkin jarang ada HP harga 1 jutaan menambahkan fitur timelapse di kamera depan, malah mungkin nggak ada. Oke, waktunya kesimpulan. Untuk hasil kameranya menurut saya cukup lumayan bagus di sektor ketajamannya, dan tone warnanya menurut saya juga oke. Dan untuk objeknya terlihat baik ya, mungkin ini karena ada fitur face recognition. Hasil foto potretnya cukup bagus,
Tapi di kondisi tertentu dan di pengaturan bokeh tertentu ada potongan bokeh yang kurang sempurna. Tapi it's okay. Tinggal kalian menyesuaikan ketajaman bokehnya. Dan untuk hasil videonya sendiri cukup tajam dan ya cukup untuk HP dengan harga 1,3 jutaan. Sayangnya HP Realme C20 ini jika untuk memfoto mode malam kurang bagus, dan untuk fitur mode Pro nya Realme C20 ini shutter speednya hanya 1/4. Ada HP lain di harga yang sama, shutter speednya bisa lebih baik. Kalau hasil kamera lainnya sih berani saing untuk kompetitor dengan harga yang sama. Oke, kesimpulan terakhir, HP Realme C20 ini cukup worth it untuk kamera dan untuk main game. Dan untuk main gamenya sendiri kemarin saya sudah review. Nah, ada di sini. HP ini cocok untuk kalian yang mencari harga 1 jutaan tapi bisa untuk foto dan bisa untuk bermain game. HP ini cocok untuk kalian. Oke, selalu sesuaikan hati, sesuaikan diri, sesuaikan kebutuhan, dan sesuaikan kantong. Sesuaikan diri, sesuaikan budget, sesuaikan kebutuhan tanpa ngempet. Oke, saya Agustus DSN. Gak usah kayak DSN ya. Oke, saya Agustus DSN beserta jajaran para kreatif BTS Gadget mohon undur diri. Matur suwun.